弟兄姐妹平安，平安。我们来问安。愿主与你们同在。愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿。”来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿门。求接心祝文。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化接近我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这是靠着我主耶稣基督。阿门。弟兄姐妹，让我们一起来赞美我们全能的真神，我们要宣告完我们要被刚强，真的要被鼓励。哈利路亚。神的恩典要再次的降临，让我们凭着信心，我们来宣告，哈利路亚。将软弱变为刚强，
需要你，是我们渴慕你。愿你再次保守我们的心思意念，让我们能够尽前来到你面前，来尊荣你，来敬拜你。让我们一起的来赞美，一起的来恳求。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵循你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我可以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能显你的样式，使我成为你所喜悦宝贵儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。再次来恳求主保守我们的心思意念。哦，主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵循你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。哦，主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能显你的样式，使我成为你所喜悦宝贵儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能显你的样式，使我成为你所喜悦宝贵儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能显你的样式，使我成为你所喜悦宝贵儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。
注文。主上帝，我们的救赎者，曾垂听你子民的呼求，差派你的仆人摩西带领他们脱离奴隶之地。求主借你圣灵大能的引导，使我们从罪恶和死亡的枷锁中得以自由，带领我们进入应许之地。这都是靠着我们的主耶稣基督。阿们。今天的经文是记载在马太福音28章16至20节。16节开始，11个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是上帝的话，感谢上帝。Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini karena kami sekali lagi dapat mendengar akan firman-Mu. Bapak berkatilah pernyataan akan firman-Mu pada pagi ini supaya setiap kami dapat terus disiap untuk kami mendengar firman-Mu dan kami siap menjadi sebahagian daripada misi Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudari di dalam Kristus, seperti yang kita tahu bahwa bulan November adalah bulan misi di dalam diosis kita. Dan setiap gereja, bahkan gereja kita akan melihat dan kita akan mendengar message ataupun khotbah mengenai misi. 2 minggu yang lalu kita telah mendengar Reverend Yakobus di mana dia berkongsi mengenai pekerjaan misi di Tarakan Indonesia dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan juga boleh terlibat di dalam pelayanan misi ini. Pada minggu yang lalu Asdikan mengingatkan kita bahwa kita dapat menjangkau misi melalui lutut kita, yaitu kita menjangkau melalui doa kita. Nah hari ini kita akan melihat kehidupan kita sebagai bahagian di dalam misi Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah misi yang terbesar yang Tuhan telah berikan kepada semua umat manusia, yaitu Tuhan menghantar ataupun mengutus anaknya ke dalam dunia kepada kita supaya setiap kita sebagai orang percaya kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Jadi kita harus menjadi sebahagian daripada misi Tuhan di mana saja kita berada. Itulah sebabnya tema kita pada minggu ini adalah saya adalah bahagian dari misi Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sehingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Dan setiap kita tahu bahwa ini adalah amanat agung yang Tuhan Yesus telah berikan kepada murid-muridnya, para rasul dan kepada kita pada hari ini. Nah apakah yang kita harus lakukan? Kita ditugaskan supaya kita pergi dan memuridkan semua bangsa. Nah perkataan jadikanlah atau menjadikan murid, ini adalah tindakan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan tindakan ini perlu dilakukan bukan saja oleh murid-murid Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, para rasul, tetapi juga Anda, saudara-saudari dan saya.
kita ada tanggung jawab. Kita menjadi sebahagian daripada misi Tuhan ini. Hari ini kita akan melihat kehidupan kita, hidup kita sebagai bahagian daripada misi Tuhan. Di mana sebagai satu respon untuk kita mematuhi amanat agung untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Tetapi persoalannya, bagaimana untuk memuridkan? Nah, jadi pada pagi ini sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadikan murid dan bagaimana menjadi sebahagian daripada misi Tuhan. Jadi apa yang kita belajar adalah dari perkataan jadi. Nah, yang pertama adalah J, yaitu juru selamat, di mana kita memastikan tidak ada yang akan binasa. Kita pastikan supaya tiada yang binasa. Di dalam Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah pusat kepada message Injil sebenarnya. Setiap kita tahu bahwa ini adalah pusat message Injil, di mana Allah mengasihi kita dan dengan itu Dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Saya tahu mungkin ada anak-anak kita yang menghafal ini. Mungkin kita juga boleh hafal ini. Boleh kita baca di dalam hati kita bahwa ini adalah pusat kepada message Injil Yesus Kristus. Untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita yakin bahwa kita ataupun setiap orang dapat diselamatkan dan tidak binasa. Inilah intipati kepada message ataupun misi kita. Misi Yesus adalah supaya setiap orang tidak binasa. Sebab di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saya percaya kita semua, kita sudah yakin dan kita sudah memiliki Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Maka itu kita juga harus memiliki keyakinan ini untuk memberitakan, untuk kita mengungsikan firman Tuhan, mengungsikan misi Tuhan ini supaya tidak ada yang binasa, tetapi setiap orang akan mengalami kehidupan yang kekal. Dan inilah tawaran Tuhan kepada setiap manusia. Kita setiap saudara dan saudari, saya sebenarnya kita berada di dalam bisnis Tuhan. Ini adalah bisnis yang sangat terbaik di dalam dunia ini. Memang banyak bisnis lah yang kita lihat di dalam dunia ini. Mungkin kita juga sendiri mencaburi bisnis, ya. Tetapi ini adalah bisnis yang terbaik, yang mana juga memiliki message yang terbaik yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Dan message ini memiliki pesan yang terbaik bagi kita dan juga bagi semua orang, di mana Yesus mengasihi dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Coba bayangkan kalau Anda sebagai seorang yang bekerja di dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan. Apakah yang Anda akan perkatakan? Apakah pernyataan Anda sehingga keluarga Anda, teman-teman Anda, ataupun rakan-rakan Anda yang orang-orang di sekeliling Anda menyukai bisnis kamu? Apa yang kita katakan? Sudah tentu kita akan
mengatakan bahwa ini bagus, ini quality, betulkah tidak? Supaya setiap orang tahu bahwa itu adalah bagus dan mereka tertarik untuk memiliki produk ataupun terlibat di dalam bisnis kita. Kita lihat saja semut. Kalau kamu lihat seekor semut, apabila semut itu melihat satu makanan, seekor semut terlihat satu makanan. Tidak lama kemudian, kalau kamu lihat lagi, sudah banyak semut di sana. Kenapa? Karena semut yang seekor ini, dia akan pergi dan berkatakan kepada semut-semut yang lain, di sana ada makanan. Dan mereka bersama-sama datang untuk memiliki makanan. Demikian juga bagi setiap kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah yang menyelamatkan. Semut tahu bahwa makanan itu membuatkan mereka akan tetap hidup. Dan kita juga tahu bahwa kita memiliki Yesus, kita akan tetap hidup dan kita akan terus memiliki kehidupan yang kekal. Jadi untuk menjadi bahagian di dalam misi Tuhan, pertama kita harus memastikan bahwa kita tidak binasa, tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan inilah yang kita harus kongsikan, bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga tidak binasa. Inilah sebenarnya intipati akan misi Tuhan ke atas setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu yang pertama, J, juru selamat. Yang kedua, E adalah Alkitab, yaitu menerapkan firman Tuhan sebagai pembimbing kita. Di dalam 2 Timotius 3:16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus berkata kepada Timotius, semua kitab suci, kandungan di dalam Alkitab itu berguna ataupun bermanfaat untuk mengajar. Berarti perlu sesuatu yang mengajar kita. Ataupun perlu setiap kita perlu ajaran. Kita ada pengajaran. Jadi siapakah yang ajar? Mestilah guru. Ya. Jadi setiap kita menjadi yang lebih baik karena ada guru. Mengapa kita memiliki guru? Mengapa kita perlu untuk mengajar? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah guru agung kita. Dan dia juga mengajar. Siapa yang dia ajar? Yesus mengajar murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya. Dan juga sehingga kepada para rasul untuk melakukan satu pelayanan. Dan ianya terus berterusan. Jadi pengajaran di dalam firman Tuhan itu berterusan sehingga hari ini. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur karena gereja kita, gereja Saint Michael, mempunyai satu pusat jangkauan, ya, di mana pusat jangkauan ini menyediakan satu tempat untuk di mana pelajar-pelajar dapat belajar bersama-sama. Setiap pelajar yang tidak ada kesempatan belajar di sekolah-sekolah kerajaan, mereka akan datang di sana, di sekitar Seguntur, yaitu di pusat pembelajaran alternatif Seguntur. Ya, jadi kenapa kita melakukan semuanya ini? Karena kita menjadikan Yesus sebagai model. Kita mengajar, memberikan, memperlengkapi setiap anak-anak yang ada di sana. Walaupun peratusannya kanak-kanak ramai yang tidak mengenal Yesus, tetapi kita mengajar mereka karena itulah kasih Allah. Karena kita memiliki kasih ini, maka kita kongsikan kepada anak-anak murid di sana. Di sekolah pusat pembelajaran alternatif Seguntur, kita memiliki sekurang-kurangnya 9 guru
ya yang sepenuh masa mengajar di sana, dan 4 orang guru secara sukarela, ya. Dan lebih kurang 13 guru ini mengajar seramai 187 orang pelajar. Bayangkan, ini adalah sesuatu yang amat mustahil. Tetapi kita percaya apabila guru-guru kita menjadikan Yesus sebagai model, contoh kita, maka kita mampu untuk melakukan semuanya ini. Kita akan melihat satu video di mana pelajar-pelajar seguntur, ya, mereka sangat menghargai dan mereka sangat bersyukur karena berkesempatan untuk belajar di pusat pembelajaran alternatif Seguntur. Nama saya Al-Salim bin Alpi. Saya amat bersyukur dapat sekolah di Guntur Batu 11. Saya ingin mengucapkan kepada guru-guru yang mengajar saya, sekian dan terima kasih. Saya Norman, saya dari kelas TDK 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembelajaran Matematik Guntur karena saya dapat peluang belajar membaca, menulis, mengira dan banyak lagi. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas dari Korea untuk misi ini. Terima kasih, bye. Nama saya Quratul Ain. Saya pelajar dari sekolah Seguntur. Saya amat bersyukur karena diberi peluang untuk belajar di sekolah SELC dan saya ingin berterima kasih kepada guru-guru semua karena sudi mengajar saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Ramdan bin Junairi. Saya pelajar sekolah SELC. Saya dapat bersyukur karena dapat peluang untuk belajar di sana SLC. Saya terima kasih kepada cikgu-cikgu semua. Bye bye. Saya Prada dari tingkat 1. Saya Tresia tahun 1. Saya Maria, saya dari tahun 3. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar. Saya bersyukur karena misi dari Pastor Thomas dan timnya dari Korea. Melalui mereka, saya dapat belajar di pusat pembelajaran Seguntur. Terima kasih. Kamsahamnida. Thank you. Hi, my name is Fiona. I am from kindergarten 2. Thank you for Seguntur Alternative Learning Center because I can study, read, write, count, and so many things I learned from my teacher. Thank you to Pastor Thomas Lee from Ria for this mission. Thank you. Bye. Hai, saya Daisy dari tahun 4. Hai, namaku Cal tahun 1. Namaku Malabar tingkat 1. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar saya.
dari Korea. Melalui mereka saya dapat belajar di Saguntur Alternative Learning Center dan terima kasih. Thank you. We love you. Hai, saya Ramin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah mengajar. Saya bersyukur karena misi dari Pastor Thomas dan timnya dari Korea. Melalui mereka saya dapat belajar di pusat pembelajaran Siguntur. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Hai, saya Duswa. Saya belajar tahun 4. Saya ingin berterima kasih kepada guru-guru pihak gereja dan Pastor Thomas karena saya dapat bersekolah di pusat misi Saguntur ini. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Hai, nama saya Juliana binti Rusli. Saya bersyukur kerana dapat menjadi salah seorang murid di SALC. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi kami layanan yang baik sepanjang kami menuntut ilmu di SALC. Di SALC bukan hanya sekadar kami dapat menuntut ilmu, tapi kami juga turut mendapat nasihat dan didikan yang telah membentuk karakter yang baik sehingga kini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru SALC dan gereja Saint Michael kerana memberikan peluang kepada kami bersekolah di SALC. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas Lee kerana memulakan misi di Saguntur. Thank you. Nama saya Sajril dari kelas tahun 6. Saya bersyukur kerana dapat menjadi seorang murid di SALC. Bukan hanya sekedar kami dapat menuntut ilmu, tetapi kami juga turut mendapat nasihat didikan yang telah membentuk karakter yang baik hingga kini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru SALC dan gereja Saint Michael kerana memberi peluang kepada kami bersekolah di SALC. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas Lee kerana memulakan misi ini di Saguntur. Thank you. Saya Ria Ramadhani binti Amir. Saya bersyukur kerana dapat menjadi salah seorang murid di SALC. Di SALC bukan hanya sekadar kami dapat menuntut ilmu, tetapi saya juga turut mendapat nasihat dan didikan yang telah membentuk karakter yang baik sehingga kini. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru SALC dan gereja Saint Michael kerana memberikan peluang ini kepada kami bersekolah di SALC. Terima kasih juga kepada Pastor Thomas Lee kerana memulakan misi ini di Saguntur. Thank you. Bukan saja itu, tetapi gereja kita juga, gereja Saint Michael, telah menyediakan satu pelayanan asrama di mana pelayanan asrama ini ditubuhkan sejak 2002 sehingga ke hari ini 2020, dan pelayanan asrama perempuan ini memberkati banyak pelajar-pelajar perempuan dari gereja di pendalaman. Kita juga mempunyai seorang warden ya yang menjaga seramai 16 orang pelajar di asrama ini. Dan kita tahu bahawa sudah tentulah mereka datang di sini kerana apa? Karena mereka ingin belajar. Tetapi bukan itu saja. Kita bersyukur kerana mereka ada di sini. Mereka juga terlibat di dalam pelayanan dalam gereja kita. Pelayanan pujian penyembahan. Mereka terlibat dalam persekutuan doa. Dan banyak lagi pelayanan yang lain.
pelayanan muda-mudi dan kanak-kanak, mereka juga terlibat bersama-sama. Jadi kita bersyukur karena misi Tuhan yang telah Dia berikan kepada Gereja St. Michael untuk melaksanakan misi ini, yang mana kita dapat melihat perkembangan yang baik. Kita juga akan menyaksikan pelajar asrama kita, ya, untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada gereja kita, bagaimana mereka juga sungguh diberkati karena misi asrama ini. Shalom, saya Razida Raslio, saya berumur 19 tahun dan berasal dari kampung Kuamut, Kinabatangan. Pertama, saya ingin berterima kasih khususnya Archdeacon Yong sebagai padri penguasa karena telah menerima saya sebagai salah satu anggota daripada pelajar asrama. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dalam melayani di gereja ini. Terima kasih. Shalom, saya Majila Martin. Saya berasal dari kampung Menopod Sugut. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Archdeacon Yong karena telah memberikan saya peluang untuk tinggal di asrama ini. Saya bersyukur karena dapat bersekolah di SM St. Michael selama 5 tahun dan sekarang saya melanjutkan persekolahan saya di tingkatan 6. Saudara-saudari di dalam Kristus, ini adalah 2 kerja misi lokal kita. Kerja misi tempatan kita di mana kita dapat, bukan saja kita dapat mengajar firman Tuhan, tetapi sebenarnya kita dapat memperlengkapi mereka untuk perjalanan kehidupan mereka pada masa-masa yang akan datang. Kita bersyukur karena kita boleh melakukan pelayanan ini dan kita tahu bahwa melalui pelayanan ini memang ramai sudah yang telah berjaya. Jadi untuk menjadi sebahagian daripada misi Tuhan, kita boleh juga melibatkan diri di dalam pengajaran murid-murid di SLC, baik itu di dalam pembelajaran seperti biasa ataupun di dalam pelayanan sekolah minggu. Super Kids juga diadakan di pusat pembelajaran alternatif Seguntur ini. Dan kita juga boleh terlibat di dalam memberi bantuan untuk memberi tuition kepada pelajar-pelajar asrama kita, memperlengkapi mereka dan mempersiapkan mereka dengan lebih baik. Jadi ini adalah pelayanan, ini adalah ladang misi lokal kita yang harus kita senantiasa melihat dan senantiasa bersama-sama untuk berganding bahu dalam meneruskan memberi pengajaran kepada setiap mereka yang ada di tempat ini. Nah, yang ketiga adalah yaitu doa. Yaitu kita memandang kepada Tuhan melalui doa. T.J. Batch berkata, banyak dari kita tidak dapat menjangkau ladang misi dengan kaki kita sendiri. Tetapi kita dapat menjangkau mereka dengan lutut kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Di ini yaitu doa. Kita boleh terlibat juga di dalam misi melalui doa kita. Itulah sebabnya dalam Ibrani ini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dapatkah Anda melihat Yesus? Tidak. Kita tidak boleh melihat Yesus dengan mata kasar kita, tetapi kita boleh melihat Yesus di dalam doa kita. Apabila kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kita visi ataupun memberikan kita satu hati yang berkobar-kobar untuk membantu di dalam misi. Nah, kita bersyukur karena mata yang tertuju kepada Yesus. Pastor Thomas sebagai seorang missionary dari Korea
dia mendapat visi ini pada tahun 1999 dan atas permintaan Kilang Balak JS maka tertubuhnya pusat pembelajaran dan juga gereja di Seguntur. Nah, pada tahun 2008 Pastor Thomas telah menyerahkan pelayanan ini kepada Diocese of Sabah, dan atas kebenaran dan berkat mendiang Datuk Bishop Albert Bun, maka Gereja St. Michael telah dipercayakan untuk bertanggung jawab meneruskan sekolah kebajikan Seguntur ini yang sekarang ini kita kenali sebagai Pusat Pembelajaran Alternatif Seguntur. Sehingga ke hari ini, pada tahun 2014 kita telah merayakan ulang tahun sekolah yang ke-15 dalam penubuhan sekolah ini. Jadi kita melihat bahwa apabila kita memandang kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, maka ada hal-hal yang mungkin Tuhan ingin kita lakukan, membantu di dalam misi lokal kita, misi tempatan kita. Kita bersyukur kepada Pastor Thomas karena walaupun dia sudah berada di Korea, tetapi dia masih mengingat kita di sini. Ada sedikit message yang Pastor Thomas telah berikan, telah hantar kepada Pastor Margaret. Dia berkata, "Hello Pastor Margaret, adakah Anda berada dalam keadaan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami juga menjalankan pelayanan kami di Korea masuk tahun yang ke-5 dengan kasih karunia Tuhan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gereja St. Michael dan Pastor Margaret Chong karena terus berusaha dengan baik dalam meneruskan pelayanan di Seguntur. Kami ingin mengatakan bahwa pada masa yang lalu kami dapat memulakan pelayanan Seguntur dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami dapat menjalankannya dengan baik dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami dapat menyerahkannya kepada Gereja St. Michael dengan kasih karunia Tuhan. Apa yang dapat kita katakan bahwa kita tiada apa-apa. Kita punya kesilapan dan kesalahan. Tetapi dengan kuasa Tuhan, gereja dan sekolah Seguntur telah dibina. Saya teringat akan 2 tiang bait Allah yang telah dibina oleh Salomo. 2 tiang itu bernama Jacin dan Boas yang bermaksud ditetapkan oleh Tuhan melalui kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa pelayanan di Seguntur dan pelayanan di Korea sekarang disertai oleh Tuhan dan Tuhan pasti terus membina pelayanan ini dengan kuasa Tuhan. Kami terus memberkati dan berdoa agar berkat Tuhan melimpah ke atas Pastor Margaret dan pelayanan Seguntur. Ini adalah message daripada Pastor Thomas. Walaupun dia berada jauh di Korea, tetapi dia masih berdoa, membawa pelayanan kita ini kepada Tuhan, berdoa bagi pelayanan kita. Kita juga selain daripada kita berdoa bagi pelayanan kita di sini, kita juga boleh berdoa bagi pelayanan Pastor Thomas di Korea. Sebab semuanya ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Kita ingin memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, kita akan mendengar satu message, ucapan terima kasih oleh salah seorang jemaat kita di Seguntur, yaitu Puan Jina. Shalom, pertama saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam kehidupan saya. Saya adalah salah satu jemaat dari Seguntur. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menghantar misionari dari Korea yaitu Pastor Thomas Lee yang memulakan pelayanan di kawasan Seguntur. Sehingga pada hari ini pelayanan ini diteruskan oleh Gereja St. Michael. Dan saya bersyukur karena melalui pelayanan ini saya dapat terus mengenali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan juga anak-anak saya. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Yang keempat, Injil, yaitu kita berharap lebih banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di rumah Bapakku, siapa yang mengatakan ini? Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti ini adalah satu jaminan bagi kita bahwa Bapa kita di surga ini sangat mengasihi kita. Dan bukan saja itu, tetapi Dia mau supaya setiap orang, saudara-saudari dan saya, kita dapat menikmati kebahagiaan ini di surga. Untuk kita menikmati kebahagiaan ini, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah kita harus menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita harus tahu, ingat bahwa kita berada di dalam bisnis Tuhan yang sangat terbaik ini. Jadi kita harus mengharapkan lebih banyak orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak tempat, maksudnya banyak tempat untuk semua orang boleh datang dan tinggal. Jadi kalau kita saja masih banyak kosong itu, jadi cari orang lain lagi sampai dipenuhilah semua tempat-tempat yang Yesus sudah sediakan ini. Ini adalah tanggung jawab kita. Kita memberitahu orang lain bahwa Yesus akan senantiasa menginginkan kita untuk datang kepada Dia. Tuhan Yesus mau supaya setiap orang dapat diselamatkan. Jadi ini menjadi tugas kita. Tugas kita untuk menginjili mereka. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara saya untuk menginjil. Banyak cara untuk kita menginjil mereka ini. Salah satunya adalah yang selalu kita sudah belajar mungkin sekolah minggu. Kamu sekolah minggu yang sekarang ini sedang beribadah, kamu mungkin tahu sudah, guru-guru sekolah minggu juga tahu, yaitu cara penginjilan 5 jari. Apakah itu 5 jari? Yang pertama adalah ini, yaitu Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yang kedua, ini saya telah berdosa. Kita semua berdosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi puji Tuhanlah, karena Yesus datang, yang tengah-tengah ini Yesus datang dan mati untuk setiap kita. Dan apabila Yesus mati untuk kita tahu bahwa Dia adalah yang menyelamatkan. Maka kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, kita mau terus mengikut Yesus dan melayani Yesus sahaja sepanjang kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk kita menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita perlu melakukan 4 perkara ini, yaitu jadi. Yang pertama, Juru Selamat. Kita mau memastikan bahwa tidak ada yang binasa. Alkitab menerapkan firman Tuhan sebagai pembimbing, yaitu mengajar firman Tuhan, mempersiapkan ladang misi Tuhan, memperlengkapi ladang misi Tuhan, bukan saja dengan pengajaran firman Tuhan, tetapi juga pengajaran-pengajaran yang bermanfaat kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, yaitu senantiasa berdoa, memandang kepada Tuhan melalui doa dan Injil, yaitu berharap supaya lebih banyak jiwa yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi biarlah kita akan terus menjadi missionary di dalam tempatan kita, missionary di sekeliling kita, dan menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam misi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkaulah yang menjadi pelopor kepada misi dalam dunia ini. Karena
Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengasihi dunia ini. Sebab itulah Engkau datang ke dalam dunia untuk melakukan misi ini. Kami percaya bahwa misi ini tidak hanya berhenti pada masa itu, tetapi misi ini akan terus sehingga pada hari ini. Setiap kami dapat menjadi bahagian dalam misi Tuhan. Dan kami berdoa supaya biarlah kasih kami kepada setiap orang akan terus berada di dalam hati kami, dan kami terus berkobar-kobar untuk menyampaikan message misi Tuhan kepada setiap orang, terutamanya yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu respon ini, yaitu Yesus mengasihi saya, ini yang saya tahu. Kita lemah tetapi Dia kuat. Dan kita memerlukan kasih Yesus ini. Dan kita mau menyanyikan, beritahu Yesus bahwa Yesus mengasihi saya. Kalau Yesus mengasihi saya juga mengasihi orang lain. Kalau saya mengasihi orang lain, maka saya akan membawa mereka datang kepada Yesus. Dan apabila kita membawa mereka datang kepada Yesus, berarti kita sudah melakukan misi Tuhan. Kita sudah menjadi bahagian dalam misi Tuhan.使徒心经，让我们一起来宣认我们的信仰。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的儿子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。弟兄姐妹平安。为了响应教区的宣教主日，在这个11月，我们都会和弟兄姐妹分享有关宣教的事工，以帮助大家了解在本土和其他国家的宣教工作。除了为宣教士宣教的合场祷告之外，也要鼓励弟兄姐妹借着奉献来到参与和支持神的宣教工作。沙巴圣公会大会 Synod 将会在12月4到5号举行，请为所有的牧者还有教会领袖的代表来祷告。让我们同心来到神的面前祷告，为着我们的国家新冠肺炎的疫情得到控制来祷告，
也为那些受到经济影响还有失业的人士祷告，求神帮助他们这样找到替代生计的方法，也愿每一个人都愿意分享生活的需要。第二，为着沙巴郊区，为山打根西滚度的宣教工作，张慧茹传道还有他的老师团队来祷告，也为着在Ranau的宣教工作 Reverend Johnny 还有他的老师们祷告。最后，我们要为自己来祷告，让我们能够在这期间的生活还有工作，继续接触更多的果子，还有看到我们所做的工作能够看到果效。结束祷文。天父啊，你曾应许，凡借着你的圣子的名而祈求者必蒙垂听，接受并成全我们的祷告。我们罪人原不配求，但因在圣子耶稣基督里，你了解及爱我们，听我们的祷告。阿们。认主们，上帝爱世人，甚至将他的独生子耶稣基督赐给世人，将我们从罪中拯救出来，并在天上为我们代求，带领我们进入永生。因此，我们要凭信心悔改认罪，以坚定的心志遵守上帝的诫命，与众人生活在敬爱和睦中。上帝，我们的天父，创造我们、审判我们的主，我们得罪了主，也得罪了人。我们在思想、言语、行为上，让人舒服、堕落、明知不犯罪。我们实在为我们的罪伤心，因着圣子耶稣基督为我们受死。我们要悔改，父啊，赦免我们，在我们新的生命中加强我们爱主和顺服主的心志。这是靠着我的主耶稣基督而求。阿门。赦罪文，愿全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借圣灵的大能加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。阿门。甚至我们既然借着耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此和好。愿主的平安常与你们同在，也与你同在。让我们互相行平安礼。平安。我们遵守救主的教导，同心祷告。我们在天上的父，愿人的尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们没有的饮食，求父亲的赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同我们饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世不尽。阿门。感谢你们。我们的天父永生的上帝，我们感谢主，叫我们作为圣子救主耶稣基督活泼的肢体，并在他身边保全的圣事里，用力要归了我们。现在求主差遣我们平安奔走世上，并赐给我们力量和勇气，专心乐意的敬畏主，服侍主。阿门。愿上帝所赐出的例外的平安，保守你们的心怀意念。你们认识敬爱上帝和圣子和主耶稣基督，又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福，
降在你们中间，常与你们同在。阿门。愿你们平安肥气侍奉主。奉主耶稣基督的名。